Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Beladu Febrianti, lokal 6 MPIC, NIM 2018-1531069, mata kuliah Manajemen Pusat Sumber Belajar. Materi yang ke-10 yaitu pengembangan e-learning sebagai pusat sumber belajar. Baiklah, di sini saya salah satu mahasiswa Institut Agama Islam Nusantara Batanghari akan menjelaskan materi yang ke-10. Pertama-tama kita jelaskan dulu apa itu learning. Learning yaitu pembelajaran dengan menggunakan elektronik. Learning seperti juga namanya electronic learning, disampaikan dengan menggunakan media elektronik yang terhubung dengan internet, yang menghubungkan semua unit komputer di seluruh dunia yang terkoneksi dengan internet, dan intranet jaringan yang bisa menghubungkan semua unit komputer dalam sebuah perusahaan atau lembaga. Dengan cara ini jumlah pembelajaran yang bisa ikut berpartisipasi bisa juga lebih besar daripada cara pembelajaran secara konvensional di ruang kelas. Teknologi ini juga memungkinkan menyampaikan pembelajaran dengan kualitas yang relatif lebih penampilan dan kualitas pembelajaran. Dalam e-learning, modul-modul yang sama atau informasi yang penampilan dan kualitas pembelajaran bisa diakses dalam bentuk yang sama oleh semua siswa yang mengaksesnya. Sedangkan dalam pembelajaran konvensional di kelas karena alasan kesehatan atau masalah pribadi. E-learning dalam arti luas bisa mencakup pembelajaran yang dilakukan di media elektronik, baik secara formal maupun informal. E-learning secara formal adalah misal pembelajaran yang kurikulum, silabus dan mata pelajaran dan tes yang telah diatur dan disusun berdasarkan jadwal yang telah disepakati pihak-pihak terkait. Pembelajaran seperti ini biasanya tingkat interaksinya tinggi dan diwajibkan oleh perusahaan atau lembaga pada tenaga pendidik. Pembelajaran jarak jauh dikelola oleh sekolah yang memang bergerak di bidang penyediaan jasa learning umum. Learning bisa juga dilakukan secara informal dengan interaksi yang lebih sederhana, misalnya melalui sarana mailing dan lainnya. Ada beberapa metode yang digunakan dalam penerapan e-learning. Metode yang akan digunakan sesuai dengan fungsinya. Fungsi elektronik antara lain adalah suplemen atau tambahan. Dikatakan berfungsi sebagai tambahan apabila peserta didik mempunyai kebebasan memilih apakah akan memanfaatkan materi pembelajaran elektronik atau tidak. Dalam hal ini tidak ada kewajiban atau keharusan bagi peserta didik untuk mengakses materi pembelajaran elektronik. Sekalipun sifatnya opsional, peserta didik memanfaatkan tentu akan memiliki tambahan pengetahuan atau wawasan. Kemudian ada komplemen, yaitu pelengkapan. Dikatakan fungsi sebagai pelengkapan apabila materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima siswa di dalam kelas. Sebagai komplemen berarti materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk menjadi materi pengayaan atau remedial bagi peserta didik di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran konvensional. Kemudian ada substitusi atau pengganti. Beberapa sekolah di negara maju memberikan beberapa alternatif model kegiatan pembelajaran kepada para siswa. Tujuannya agar para mahasiswa dapat secara fleksibel mengelola kegiatan pembelajaran sesuai dengan waktu dan aktivitas lainnya sehari-hari siswa. Ada 3 alternatif model kegiatan pembelajaran yang dapat dipilih peserta didik, yaitu yang pertama sepenuhnya secara tatap muka, yang kedua sebagai cara tatap muka dan sebagai lain melalui internet, bahkan sepenuhnya melalui internet. Kemudian ada begitu penting dan menariknya
mengembangkan model pembelajaran e-learning ini, sehingga kemudian dilakukan penelitian ini. Yang pertama ada kesiapan sumber daya manusia. Salah satu bagian penting dalam mengembangkan learning adalah kemampuan sumber daya manusia dalam menguasai dasar-dasar penggunaan internet. Hal ini sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan mengembangkan e-learning di kemudian hari. Sumber daya manusia yang mampu menggunakan internet merupakan suatu keharusan dalam mengembangkan e-learning, karena fokus kegiatan ini akan lebih berpusat pada internet. Dengan kata lain, kemampuan menguasai internet menjadi mutlak diperlukan untuk bisa mengikuti e-learning. Kemudian ada implementasi dan pengembangan e-learning. Memahami siswa terhadap apa itu e-learning masih relatif kurang baik. Sebanyak 50,6% responden masih ragu-ragu tentang memahami mereka mengenai e-learning. Kondisi ini juga ditambahkan masih sedikitnya pengguna e-learning sebagai media pembelajaran di mata kuliah atau mata pelajaran lainnya. Proses pembelajaran dengan menggunakan e-learning memiliki 3 kemungkinan dalam mengembangkan di lapangan, yaitu web source, web centric source, dan web enhanced cross. Web cross adalah pengguna internet untuk keperluan pendidikan yang mana peserta didik dan mengajar sepenuhnya terpisah dan tidak diperlukan adanya tatap muka. Kalau yang web centric cross adalah menggunakan internet yang memadukan antara belajar jarak jauh dan tatap muka. Kemudian ada model web enhanced cross, adalah memanfaatkan internet untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan di kelas. Fungsi internet ini adalah untuk memberi penggayaan dan komunikasi antara peserta didik dengan pengajar. Kemudian ada ekspektasi terhadap e-learning. Menggunakan e-learning sebagai media pembelajaran tentu saja akan menarik untuk ditindaklanjutkan. Perkembangan teknologi dan informasi sangat cepat menuntun pembaharuan model pembelajaran yang mampu mengakomodir perubahan yang cepat tersebut. Harapannya, e-learning dapat membantu meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi ajar. E-learning juga mereka anggap akan semakin mempermudah dalam mengumpulkan tugas. Kemudian, hambatan pelaksanaan learning. Dalam pelaksanaan model pembelajaran e-learning sangat ditentukan oleh adanya ketersediaan teknologi. Tanpa internet, e-learning tidak bisa berjalan sehingga dibutuhkan backup yang memadai ketika jaringan internet terputus. Kesuksesan menyelenggarakan e-learning sangat ditentukan, yang pertama, sikap positif peserta didik, motivasi yang tinggi untuk belajar mandiri. Kemudian ada sikap positif tenaga kependidikan terhadap teknologi komputer dan internet. Yang kemudian ada ketersediaan fasilitas komputer dan akses ke internet. Kemudian adanya dukungan layanan pembelajaran, biaya akses internet yang terjangkau untuk kepentingan pembelajaran dan pendidikan. Saya cukup sekian penjelasan materi ke-10. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.